Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah sudut kota Jakarta, di mana gedung-gedung tinggi menjulang, terdapat sebuah dunia yang hampir tak terlihat oleh mata masyarakat urban. Di tengah hiruk-pikuk kota, ada sebuah jalan sempit yang penuh dengan sampah dan limbah. Di sanalah banyak orang berjuang untuk bertahan hidup dengan cara yang tak terbayangkan oleh banyak orang, sebagai pemulung. Salah satunya adalah Rudy, seorang pria berusia 35 tahun yang sudah menghabiskan lebih dari setengah hidupnya di antara tumpukan sampah. Rudy tidak memilih jalan ini, namun hidup memaksanya untuk menjadi bagian dari dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dibesarkan di sebuah desa kecil di Jawa Barat, Rudy datang ke Jakarta dengan impian besar untuk mencari pekerjaan yang layak dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataan berkata lain. Jakarta bukanlah kota yang penuh dengan janji kemakmuran, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki keterampilan khusus dan pendidikan tinggi. Rudy pernah bekerja serabutan, menjadi buruh bangunan, hingga pekerja di pasar malam. Tetapi hidup sebagai pekerja kasar ternyata penuh dengan ketidakpastian. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di sekitar pasar, ia melihat sekelompok orang yang memungut barang-barang bekas dari tumpukan sampah di pinggir jalan. Mereka terlihat seperti orang-orang yang tidak punya pilihan lain. Dengan tekad untuk bertahan hidup, Rudy akhirnya bergabung dengan mereka. Awalnya ia merasa malu, merasa rendah di hadapan orang-orang yang tak mengenal kehidupan seperti dirinya. Namun, Rudy segera menyadari bahwa dunia ini memiliki aturan dan peluangnya sendiri. Sampah yang dibuang oleh orang-orang kaya kota adalah harta karun bagi mereka yang tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Barang-barang bekas seperti kardus, plastik, botol kaca, dan barang logam yang terbuang bisa dijual kembali, memberi mereka penghasilan untuk bertahan hidup. Hari demi hari, Rudy belajar banyak hal baru tentang kehidupan sebagai pemulung. Ia mulai mengenal berbagai jenis barang daur ulang, harga jualnya, serta tempat-tempat yang tepat untuk menjualnya. Ia juga melihat bahwa di balik tumpukan sampah, ada banyak cerita dan pengalaman orang-orang yang tidak memiliki pilihan lain. Ada Salim, seorang pemulung yang sudah berusia 60 tahun, yang setiap pagi berjalan dari tempat tinggalnya di daerah Jakarta Utara menuju pusat kota untuk mencari barang bekas. Ada Siti, seorang ibu dengan 2 anak yang masih kecil, yang memulung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski hidup mereka tidak mudah, mereka memiliki semangat juang yang tak pernah pudar. Mereka menunjukkan kepada Rudy bahwa meski hidup penuh tantangan, masih ada harapan untuk mereka yang mau bekerja keras. Suatu hari, Rudy mendapat kesempatan langka. Seorang pengusaha yang sedang mencari bahan daur ulang datang menemui Rudy dan beberapa pemulung lain. Pengusaha itu sedang mencari bahan baku untuk produk daur ulangnya dan tertarik membeli barang-barang yang mereka kumpulkan. Rudy melihat ini sebagai peluang yang tidak boleh disia-siakan. Ia pun mulai mencari barang bekas yang lebih berkualitas untuk dijual. Seiring berjalannya waktu, Rudy menjadi semakin terampil dalam mengumpulkan dan memilah barang-barang bekas. Ia bahkan mulai menambah penghasilannya dengan membuka usaha kecil-kecilan. Ia membeli barang-barang bekas dalam jumlah besar, memilahnya, dan menjualnya ke pengusaha yang membutuhkan bahan baku daur ulang. Keuntungan yang diperoleh tidaklah besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, semakin lama ia merasa bahwa ada potensi yang lebih besar dalam dunia ini. Rudy mulai berpikir lebih besar. Jika pemulung seperti dirinya bisa mengumpulkan banyak barang daur ulang dan menjualnya ke pengusaha, mengapa tidak membuat bisnis yang lebih besar? Mengapa tidak membuka tempat pengumpulan sampah yang bisa menampung lebih banyak barang dan menjualnya kepada berbagai pengusaha? Rudy mulai mencari informasi dan belajar tentang cara mengelola usaha yang lebih besar. Rudy memulai langkah besar untuk membangun bisnisnya. Dengan modal yang terbatas, ia membeli beberapa alat sederhana untuk memilah sampah,
seperti rak, kantong plastik, dan peralatan lainnya. Ia juga mencari beberapa pemulung lain untuk membantunya dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Dari kerja kerasnya, perlahan-lahan ia mulai membangun jaringan dengan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan barang daur ulang. Seiring berjalannya waktu, penghasilan Rudy pun semakin meningkat. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Rudy menghadapi berbagai rintangan, mulai dari persaingan dengan pemulung lain yang lebih berpengalaman, hingga kesulitan dalam mencari tempat yang aman dan layak untuk usahanya. Tetapi Rudy tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, selalu mencari cara untuk memperbaiki dan mengembangkan bisnisnya. Ia mulai berbicara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah di Jakarta, mencoba mencari cara agar bisnisnya bisa lebih berkembang. Bisnis daur ulang yang dijalani Rudy semakin berkembang. Ia mulai menambah karyawan dan membeli peralatan yang lebih canggih. Sebuah usaha kecil yang dulu dimulai dari jalanan sampah, kini mulai mendapat perhatian lebih banyak orang. Pengusaha-pengusaha besar yang membutuhkan bahan daur ulang mulai bekerja sama dengannya. Keberhasilan Rudy tidak datang dengan mudah, tetapi kerja keras dan ketekunan akhirnya membuahkan hasil. Suatu hari, Rudy bertemu dengan seorang investor yang tertarik untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Investor tersebut menawarkan modal untuk membuka pabrik pengolahan sampah yang lebih besar. Tawaran ini menjadi titik balik bagi hidup Rudy. Ia menerima tawaran tersebut dan bersama investor, mereka membuka pabrik daur ulang yang lebih besar, yang tidak hanya mengumpulkan sampah tetapi juga mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat untuk masyarakat. Kini, Rudy sudah menjadi pengusaha sukses yang dikenal di kalangan pengusaha daur ulang. Ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah kehidupan banyak orang yang dulunya tidak memiliki kesempatan. Rudy mengajarkan orang-orang yang sempat terperangkap dalam lingkaran kemiskinan bahwa dengan kerja keras, semangat, dan sedikit keberanian untuk mengambil peluang, hidup bisa berubah. Namun, Rudy tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap tahun, ia menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk membantu para pemulung dan memberi mereka pelatihan keterampilan agar mereka bisa memiliki peluang yang lebih baik dalam hidup. Ia merasa bahwa keberhasilannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang masih berjuang di jalanan sampah. Rudy memulai langkah besar untuk membangun bisnisnya. Dengan modal yang terbatas, ia membeli beberapa alat sederhana untuk memilah sampah, seperti rak, kantong plastik, dan peralatan lainnya. Ia juga mencari beberapa pemulung lain untuk membantunya dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Dari kerja kerasnya, perlahan-lahan ia mulai membangun jaringan dengan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan barang daur ulang. Seiring berjalannya waktu, penghasilan Rudy pun semakin meningkat. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Rudy menghadapi berbagai rintangan, mulai dari persaingan dengan pemulung lain yang lebih berpengalaman, hingga kesulitan dalam mencari tempat yang aman dan layak untuk usahanya. Bisnisnya yang masih kecil terkadang harus bersaing dengan praktik ilegal yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Namun, Rudy tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, selalu mencari cara untuk memperbaiki dan mengembangkan bisnisnya. Dengan belajar lebih banyak tentang industri daur ulang, Rudy mulai membangun reputasi sebagai pemulung yang jujur dan terpercaya. Ia memastikan barang-barang yang ia kumpulkan selalu bersih, terpisah, dan siap untuk didaur ulang. Pengusaha-pengusaha yang sebelumnya ragu mulai tertarik untuk membeli barang-barang daur ulang dari Rudy. Rudy juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses bisnisnya. Ia mulai menggunakan aplikasi untuk melacak stok barang, memonitor pengiriman, dan bahkan memasarkan produk daur ulangnya ke pasar yang lebih luas. Langkah-langkah kecil yang ia ambil mulai menunjukkan hasil. Pendapatan yang ia dapatkan tidak lagi sekadar cukup untuk bertahan hidup, tetapi juga mulai memberi ruang untuk impian yang lebih besar. Namun, perjuangan Rudy tidak selalu berjalan mulus. Ketika bisnisnya mulai berkembang, ia menghadapi kesulitan baru yang lebih besar.
Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi masalah perizinan dan regulasi. Sebagai seorang pemulung yang kini telah memiliki usaha, Rudy mulai merasa terhalang oleh birokrasi yang rumit. Izin usaha untuk membuka tempat pengumpulan dan pengolahan sampah semakin sulit didapat. Ia harus menghadapi prosedur yang panjang dan biaya yang besar, yang terkadang membuatnya frustasi. Suatu hari, Rudy mendapatkan tawaran dari seorang pengusaha yang sudah berpengalaman dalam bidang daur ulang. Pengusaha tersebut memiliki jaringan yang luas dan bisa membantu Rudy untuk mendapatkan izin serta modal yang lebih besar. Tawaran ini membuat Rudy bimbang. Meskipun ia tahu bahwa bekerja sama dengan pengusaha tersebut bisa membantunya berkembang lebih cepat, ia juga khawatir akan kehilangan kontrol atas bisnis yang sudah ia bangun dengan susah payah. Namun, setelah banyak berpikir, Rudy memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia merasa ini adalah langkah besar yang bisa membuka pintu untuk kesuksesan yang lebih besar. Pengusaha itu menawarkan modal yang cukup besar untuk membangun pabrik pengolahan sampah, serta membantu dalam perizinan yang rumit. Rudy pun mulai merencanakan pembangunan pabrik daur ulang yang lebih besar. Ia memilih lokasi yang strategis, dekat dengan pusat pengumpulan sampah, sehingga operasional bisnis bisa lebih efisien. Pembangunan pabrik tidaklah mudah. Banyak hambatan teknis dan administratif yang harus Rudy hadapi. Namun, dengan bantuan tim yang solid dan dukungan dari pengusaha tersebut, pabrik akhirnya mulai berdiri. Langkah besar ini membuka peluang baru bagi Rudy untuk memperluas usahanya. Setelah pabrik daur ulang mulai beroperasi, bisnis Rudy berkembang pesat. Dengan fasilitas yang lebih besar dan teknologi yang lebih maju, ia bisa memproses sampah dengan lebih efisien, mengurangi limbah yang dibuang, dan menghasilkan produk daur ulang yang berkualitas tinggi. Keberhasilan Rudy tidak hanya memberi manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Rudy mulai membuka peluang kerja bagi banyak orang yang dulunya bekerja sebagai pemulung. Ia memberi mereka pelatihan keterampilan baru, agar mereka bisa bekerja di pabriknya dan mendapatkan gaji yang lebih layak. Bagi mereka yang ingin membuka usaha serupa, Rudy juga berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengelola bisnis daur ulang dengan bijak. Kini, Rudy bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai seorang mentor yang menginspirasi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan forum tentang kewirausahaan dan pentingnya mengelola sampah secara efektif. Ia berbagi cerita tentang bagaimana ia memulai usaha dari bawah, dari jalanan sampah, hingga akhirnya bisa membangun bisnis yang sukses. Rudy merasa bahwa keberhasilannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang yang telah membantunya di sepanjang perjalanan. Ia tidak melupakan masa-masa sulitnya saat menjadi pemulung, dan ia ingin memastikan bahwa orang-orang yang pernah berada di posisinya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berubah. Oleh karena itu, Rudy mulai mendirikan yayasan yang fokus pada pemberdayaan pemulung dan pengelolaan sampah di Indonesia. Yayasan tersebut membantu para pemulung dengan memberikan pelatihan, peralatan, dan akses ke pasar yang lebih luas. Mereka yang dulunya hanya mengumpulkan sampah di pinggir jalan kini bisa menjadi bagian dari industri daur ulang yang berkembang pesat. Rudy ingin membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan kerja keras, ketekunan, dan tekad untuk terus berjuang, apapun mungkin terjadi. Kini, Rudy berdiri di puncak kesuksesan, tetapi ia tidak berhenti di sini. Ia terus berupaya mencari cara agar usahanya bisa memberi dampak positif lebih besar lagi bagi lingkungan dan masyarakat. Rudy mengajarkan kepada banyak orang bahwa meski hidup dimulai dengan tumpukan sampah dan kesulitan, dengan tekad yang kuat dan kerja keras, seseorang bisa membangun sesuatu yang berharga. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Rudy selalu ingat bahwa perjuangannya adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Kisahnya adalah kisah tentang keberanian untuk bermimpi, berjuang, dan mengubah keadaan, meskipun itu dimulai dari jalanan sampah.
Rudy tahu bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang mengumpulkan keuntungan materi, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Dalam setiap langkah yang ia ambil, ia meninggalkan jejak kaki di jalan sampah yang bukan lagi hanya tanda kesulitan, melainkan juga simbol perubahan dan harapan.